Salam Aleichem, salam damai sejahtera bagi kita semua yang senantiasa dipelihara Tuhan lewat rohnya ya. Jadi di kesempatan kali ini saya mau memberikan ya sanggahan ataupun penjelasan ya kepada teman-teman kita yang berapologet ya. Saya pun tidak mengerti saudara. Banyak sekali teman-teman kita yang akhirnya membenci satu dengan yang lain gitu, walaupun dalam mulut itu tidak dikatakan bahwa saya membenci dia, tapi saya mengasihi dia. Tapi ternyata dari perbuatan ya, dari perkataan itu kita lihat ada kebencian itu. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya bahwa firman Tuhan itu jelas, siapa yang membenci saudaranya dia sudah membunuh. Jadi memang ya dalam kekristenan ini harus sungguh-sungguh kita mengerti apakah kita ini dipimpin oleh Roh Kudus ya atau tidak ya. Bukan berarti Roh Kudus nggak ada sama kita, cuman apakah kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus ya. Jadi kembali saya mau menyampaikan ya saudara ya, bahwa firman Tuhan itu jelas mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan kalau bukan daripada Roh Kudus. Itu jelas. Jelas firman Tuhan itu mengatakan. Jadi kembali ya, kenapa kalau Roh Kudus itu, kalau memang semua orang-orang yang sudah membaca firman itu yang percaya kepada Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kenapa memiliki pandangan yang berbeda-beda ya tentang dia gitu ya? Kalau saya pribadi beranggapan nggak ada aneh ya, seperti perkataan saya yang pertama tadi bahwa bukan tidak ada Roh Kudus di dalam kita, apakah kita sudah dipimpin gitu. Nah, jadi sering kita dipimpin oleh diri kita sendiri ya, sering kita dipimpin oleh diri kita sendiri, seperti di dalam Yohanes 3 ya. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh ya. Jadi ada keistimewaan orang yang lahir dari roh saudara. Jadi bukan berarti tidak ada Roh Kudus di dalam dia gitu. Karena memang roh itu sudah diberikan kepada semua orang yang percaya. Cuman sering kita menyingkirkan Roh Kudus itu daripada diri kita dan memakai logika kita, memakai keegoisan kita, sehingga Roh Kudusnya berdiam. Hal inilah banyak yang tidak dimengerti oleh teman-teman kita yang sudah mungkin pintar, banyak firman Tuhan yang dikuasai ya. Setiap hari menggeluti firman Tuhan sehingga dia kembali kepada logika ya, seperti di dalam Wahyu itu. Wahyu 2 itu dikatakan Tuhan di sana bahwa engkau membenci apa yang aku benci, tetapi engkau sudah meninggalkan kasihmu mula-mula. Itu. Saya juga saudara, kenapa saya agak tidak terlalu sering untuk membuat video ini, karena gini saudara, sering ya hubungan saya dengan Tuhan itu sepertinya renggang gitu. Karena apa? Kita sudah mengalami kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu waduh, ketika kita baca firman ini air mata itu mengalir gitu. Ketika kita melihat orang yang diselamatkan ya, ketika kita melihat pekerjaan Tuhan bekerja di dalam seseorang itu, kita bisa menangis. Kita begitu mengasihi Tuhan. Tetapi sering saya ketika saya melihat semua apa yang ditayangkan daripada apologet, damai sejahtera, kasih mula-mula itu bisa sepertinya kok nggak timbul gitu.
Tadi malam saya berdoa, saya berusaha bagaimana memanggil hadirat Tuhan itu, supaya hadirat Tuhan itu memenuhi saya kembali. Ya, kemudian seperti itu, ketika kita mendengarkan kesaksian, kita bisa menangis, kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja atas diri seseorang itu. Itu saudara. Jadi kalau kebencian, kalau keegoisan kita selalu katakan, bahkan sampai kita menyesat-nyesatkan orang ya. Memang Tuhan Yesus itu ada mengatakan, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Tetapi dia adalah orang yang sudah dipimpin oleh Roh Allah, dan dia mengerti kemana dia pergi, dari mana dia datang. Maka tidak ada satupun jangan kau satupun mengatakan engkau guru, karena satu gurumu yaitu Mesias. Ya. Jadi apakah kita sudah sebagai Mesias? Apakah kita sudah menyalibkan diri kita dan sepenuhnya hidup kita ini sudah dipimpin oleh Roh Allah? Kalau kita dipimpin Roh Allah, tentu ada kasih. Ya, bagaimana kita mengatakan bahwa kita memiliki kasih, tapi ternyata dari sikap kita, dari perkataan kita mengatakan orang lain sesat, mengatakan orang lain itu nggak punya otak. Ya, itu saya rasa itu bukan kasih saudara ya. Jadi kalau kasih itu adalah banyak hal yang kita lakukan ya. Kalau yang namanya kasih berarti kita berkorban. Kita bukan memojokkan orang lain supaya kita mendapat dukungan. Itu sama dengan apa yang dikatakan Wahyu itu. Ya. Binatang yang keluar daripada laut itu ya akan membujuk, membawa pasukan, membuat pasukan untuk menyerbu orang-orang yang tiap hari beribadah itu. Nah, itu. Jadi ini saudara ya, jadi kalau masalah ini, masalah kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu memang dari Roh Kudus. Tapi saudara harus ingat ya, saudara harus ingat bahwa ketika Yesus berkata kepada Petrus, menurut engkau siapakah aku ini? Apa kata Petrus? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Petrus, karena bukan engkau yang mengatakan, tapi Bapa yang mengatakan itu. Petrus masih menyangkal. Artinya ini, ya, kita mengatakan itu, Roh Allah itu yang ada di dalam kita yang mengatakan itu. Itu saudara, bukan dari diri kita. Sehingga karena seperti itu kita bisa juga dipakai oleh iblis, seperti Petrus juga menyangkal Tuhan Yesus. Jadi ini betul-betul harus kita mengerti dalam diri kita, sehingga kita tidak menjadi angkuh, kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi menyalahin semua orang, menganggap kita sendiri yang benar. Ya, kita memegang sesuatu prinsip itu saudara. Sesuatu prinsip ya, ataupun adat istiadat apa yang memang sudah diturunkan dan pas menurut logika kita, sehingga ketika ada orang yang berbeda menurut pandangan kita, kita menganggap itu adalah suatu kesesatan gitu. Kita bisa mengatakan itu sesat kalau itu tidak ada tertulis ya. Jadi saya kutip dari beberapa apa yang dikatakan oleh juga Samuel, apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta Yosua Teuh. Mereka juga mengacu kepada firman, dan itu nyata memang ada. Ya, berarti memang kita ini adalah sama-sama orang yang berjuang untuk dipimpin oleh Roh Allah itu. Makanya di dalam Wahyu itu, siapa yang menang? Ya, akan kuberikan mahkota kehidupan. Jadi kalau orang yang sudah mendapat mahkota kehidupan itu, berarti sudah ada kemuliaan Tuhan itu terbit atas dia. Nah, itu. Jadi semua kita adalah orang-orang yang berjuang. Jadi
Saya mohon ya kepada Pak Rudi Yohanes juga ya, kembalilah kita ya, coba kita lembutkan hati kita ya saudara ya, supaya kita tidak menjadi batu sandungan terhadap firman itu. Sering mungkin ya, menurut pendapat kita selalu mengutamakan prinsip kita itu ya, sehingga kita sudah membunuh. Ingat saudara ya, di dalam Matius 10 itu ayat berapa saya lupa, bahwa orang akan saling menyerahkan untuk dibunuh ya. Dibunuh ini tidak mesti dalam arti dibunuh secara jasmani saudara ya, tetapi pembunuhan karakter, kebencian itu juga membunuh roh ya, roh yang sedang bekerja. Jadi kalau sama semua prinsip kita, apa yang dikatakan Simeon tentang Yesus yang dilahirkan itu, bahwa dia menjadi perbantahan. Kalau kita tidak memiliki perbedaan, itu berarti firman itu enggak benar, saudara ya. Ya. Kita memang perselisihan di antaramu memang harus ada. Supaya apa? Nyata di antaramu siapa yang setia. Jadi kita lihat ya. Kita lihat daripada kesetiaan kita terhadap firman itu. Jadi kita setia berarti kasih itu senantiasa melekat di dalam diri kita. Nah, itu berarti setia. Makanya kalau orang yang tidak mengasihi sesamanya manusia, berarti dia adalah seorang pembunuh. Dan Allah tidak ada di dalam dia. Itu. Jadi kalau kita hanya memegang suatu pendapat kita sendiri, saya rasa itu kita sangat jauh jatuh. Dan baca itu di dalam Wahyu 2 itu bahwa kita bertobat. Itu ya, supaya apa? Firman itu disampaikan. Jadi orang melihat kasih bekerja di dalam hidup kita, saudara. Ya, kalau menurut saya, apa yang disampaikan oleh Rudi Yohanes, apa yang disampaikan oleh juga yang lain-lain seperti Verbum Veritatis ya, Dikinadas, apa yang disampaikan juga oleh Samuel, apa yang disampaikan juga oleh yang lain-lain ya, banyak. Saya rasa itu pandangan, cuman cara menjelaskannya itu tidak sama semua, saudara ya. Kita harus ingat, saudara, bahwa Allah itu adalah roh. Jadi ada karunia untuk membeda-bedakan roh, saudara. Ya. Jadi kita tidak akan bisa berbicara masalah roh kalau kita belum pernah dipenuhi oleh roh. Ya, kita menganggap ya seperti di dalam Matius 5 ayat 39 itu, engkau menyelidiki kitab suci, engkau menyangka engkau hidup karena engkau banyak mengerti tentang kitab suci. Itulah penjabarannya itu. Ya. Engkau menyangka engkau memperoleh hidup itu karena menyelidiki kitab suci, karena engkau tahu isinya, tahu kau berapologet ya. Tetapi walaupun engkau tahu bahwa aku yang memberikan hidup itu, engkau tidak mau datang kepada aku. Karena Yesuslah yang mencurahkan rohnya kepada kita supaya kita memiliki kasih ya. Tapi kita tidak mau datang kepada dia. Kita hanya penuh dengan pengetahuan. Kita bangun segala sesuatu yang kita lakukan itu dengan pengetahuan. Padahal kita tahu bahwa di dalam kejadian itu yang dimakan pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu. Itu yang membuat manusia itu berdosa. Jadi kita menganggap ya buah itu mungkin juga buah kayu itu, saya rasa itu memiliki pengertian ya. Karena semua yang disampaikan firman Tuhan itu adalah perumpamaan atau penglihatan. Saudara bisa lihat banyak kesaksian. Itu bagaimana tanggapan saudara tentang kesaksian? Kesaksian setiap orang yang dibawa ke surga, ada dibawa ke neraka itu berbeda-beda. Ya, jadi sering dengan pengetahuan yang kita miliki di dalam perbedaan apa yang disaksikan orang tentang penglihatan bagaimana surga,
kita itu menjadi ini kesaksian palsu gitu. Ya, kita tidak ingat saudara bahwa ketika Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati, ya, kemudian Thomas yang tidak percaya, Tuhan sisakan tangannya yang berlubang dan perutnya yang berlubang untuk memberikan kesaksian. Kulitnya itu yang memang tercabik-cabik, kenapa enggak lagi? Apakah dia enggak bisa untuk membuat tangannya itu enggak berlubang, perutnya enggak berlubang? Bisa. Tetapi kenapa itu disisakannya? Karena dia tahu ada orang yang tidak percaya bahwa dialah Yesus yang sudah mengalami penyaliban itu. Jadi Tuhan selalu menyisakan itu karena Dia yang maha kuasa. Tapi kita bilang kenapa orang Muslim membatasi kemahakuasaan Tuhan, tapi ternyata kita sebagai orang Kristen juga membatasi kemahakuasaan Tuhan. Kita membuat Dia mati gitu. Dan banyak hal-hal yang kita lakukan bahwa kita membuat Yesus itu sudah mati, sudah selesai bekerja. Banyak saya lihat saudara di dalam berapologet ini ya, membatasi bahwa tidak ada lagi pewahyuan setelah wahyu itu. Ya, kenapa dikatakan di dalam wahyu itu barang siapa yang mendengar roh, baiklah dia yang menyampaikan firman kepada jemaat-jemaat. Berarti ada pewahyuan. Jadi kalau kita nggak mendengar roh, gimana kita mengerti ada pewahyuan, saudara? Itu saudara. Jadi saya rasa semua teman-teman ya yang berapologet, mungkin saya ini adalah channel yang paling kecil ya, tetapi ya mudah-mudahan didengar oleh saudara-saudaraku semua supaya lembutkanlah hati kita ya. Di dalam Daniel itu dikatakan bahwa 12 itu ayat 9, kita lihat saudara, Daniel 12 ayat 9. Mana Daniel? Ya. Ya. Tetapi yang menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun, kalau fasik ini nanti saudara bisa lihat di dalam Mazmur 50 ya. Tidak seorang pun dari orang fasik itu yang akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Berarti di sini kebijaksana. Jadi saudara perlu tahu, orang yang bijaksana itu berarti dia itu menjadi penengah di dalam satu permasalahan. Jadi orang bijaksana ini yang memahaminya, saudara. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1200 tahun dan 90 hari ya. Jadi apa katanya? Tetapi ia menjawab, pergi Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Artinya orang ya, makanya kita mengacu kepada bapak-bapak gereja, kita boleh kita mengacu. Tetapi apa yang memang sudah dinubuatkan, apa yang memang sudah difirmankan ya, yang tertulis di dalam Alkitab ini, bahwa banyak orang yang menyelidikinya ya, firman itu tersembunyi. Jadi kalau kita mengacu kepada apa yang memang diajarkan oleh bapak-bapak gereja kita terdahulu saja, saya rasa itu enggak pas, saudara. Berarti firman ini kita tiadakan juga ya, karena kita hanya mengacu kepada apa yang sudah memang dahulu diajarkan. Ya, kita juga membuat Wahyu 2:3 itu bahwa tidak lagi ada gunanya. Ya, bahwa siapa yang mendengar roh, dia yang menyampaikan firman kepada jemaat-jemaat. Seolah-olah tidak ada wahyu lagi, seolah-olah firman Tuhan itu enggak perumpamaan. Ya. Firman itu perumpamaan. Apa Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 13 ayat 24. Kita lihat Matius 13 ayat 24.
Yesus membentangkan suatu, membentangkan. Membentang ini saudara bisa ngerti ya. Membentangkan berarti dari ujung ke ujung ya. Suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka dan katanya hal kerajaan 34 Bu, saudara, bukan 24. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dan dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan satu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Ya, kenapa Tuhan mengatakan ini semua dengan perumpamaan? Ya. Tetapi kepada murid-muridnya tidak disampaikan dengan perumpamaan. Tetapi pada saat Yesus itu menyampaikan itu kepada orang banyak, itu dengan perumpamaan. Murid-murid juga mendengar dengan perumpamaan, murid-murid juga tidak mengerti. Tetapi karena orang itu adalah murid, maka mereka mengikut kemana Yesus duduk. Jadi di dalam perjamuan mereka mendengarkan yang bukan perumpamaan. Tuhan Yesus menyampaikan itu dengan terang kepada murid-murid. Di saat mereka bersama-sama, tidak ada yang lain mengganggu. Nah, itu. Jadi memang hanya kepada murid itulah, kepada murid yang bisa disampaikan perumpamaan. Jadi siapa murid sekarang? Karena Yesus itu adalah roh. Dia sudah kembali kepada roh. Dagingnya itu sudah mati. Darah dan air itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, dia sudah kembali kepada roh. Saudara. Jadi bagaimana kita menjadi murid? Ya, kita harus dipimpin oleh roh Allah. Makanya setiap orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Supaya apa? Kita mendengar itu bukan lagi perumpamaan. Jadi semua yang dituliskan ini adalah perumpamaan. Itu saudara. Ya, jadi perlu pewahyuan. Supaya apa? Kita mengerti firman yang disampaikan yang adalah perumpamaan, adalah pendengaran yang itu mungkin tidak jelas. Banyak perbedaan-perbedaan pendapat di dalamnya. Karena memang firman ini harus digenapi. Makanya Tuhan Yesus berkata, jangan kau menyangka aku membawa damai. Kenapa? Memang gak ada damai ketika kita baca firman ini. Ya, kita memang harus berguru kepada Roh Kudus. Supaya apa? Roh Kudus itu menyampaikan, memberikan pengertian, memberikan hikmat, memberikan pewahyuan kepada kita. Ya, makanya saudara, ya, apa yang dikatakan Trinitas itu saya memang agak setuju gitu ya. Tapi kalau Tritunggal ini saya sepertinya kurang dapat mengerti. Karena apa? Ya, karena itu perkataan yang juga perumpamaan saya kira ya. Karena ini Tritunggal berarti ada 3 pribadi menjadi satu pribadi gitu. Tapi kalau Trinitas berarti ada identitas yang dibuatnya ya, atau penyamaran yang dilakukannya, ataupun keadaan yang dibuatnya, tetapi dia itu adalah sebenarnya orang yang satu gitu. Nah, jadi roh ini adalah seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 3 tadi ya, Yohanes 3 tadi saudara, ayat 5 ya. Ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari roh, air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Kalau kita baca di dalam Matius 3 ayat 11 itu bahwa yang membaptis dengan air itu adalah Yohanes. Yang membaptis dengan roh dan api itu adalah Yesus itu sendiri. Ya. Jadi roh itu, air ini berarti kan apa? Baptisan itu artinya mempersiapkan jalan bagi roh itu, bagi Tuhan. Nah, itu sistem Yohanes itu mempersiapkan. Artinya apa? Orang yang sudah bertobat. Jadi kalau orang yang nggak bertobat kan nggak bisa, saudara. Gimana dia bisa menerima roh? Ya,
Yohanes itu menyampaikan kepada sebuah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Hendaklah dirimu dibaptis. Lahir dari air itu artinya keluar dari kehidupan yang lama itu dan masuk kepada kehidupan yang baru. Itu baptisan Yohanes ya. Baptisan Yohanes itu sekarang itu ya para pendeta ataupun hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Ya, para hamba-hamba Tuhan, pastor ya, para gembala-gembala yang Tuhan pilih. Karena di dalam Yeremia itu dikatakan bahwa Tuhan akan memilih gembala yang berkenan di hatinya. Itu saudara. Jadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah yang berhak untuk mengembalakan. Itu ya. Jadi apa dikatakan? Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, di sini kenapa daging? Nah, itu saudara ya. Jadi janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup. Kenapa diumpamakan kepada angin? Ya. Artinya angin itu kan tidak memiliki wujud, tapi kita merasakan akibatnya. Nah, jadi makanya kenapa Tuhan mengumpamakan roh itu seperti angin? Ya. Jadi angin itu yang bisa kita rasakan di dalam lewat tubuh kita, lewat penglihatan kita, lewat apa yang kita dengar. Akibatnya misalnya pohon tumbang, pohon apa karena ditiup oleh angin ya. Ada angin puting beliung, tetapi angin itu tidak kita lihat, tapi kita lihat dampaknya lewat tubuh jasmani kita. Jadi bagaimana kita melihat roh? Ya harus kita melihatnya di dalam tubuh roh kita. Nah, jadi kalau kita tidak masuk ke dalam roh itu, kita tidak akan mengerti. Nah, kita hanya sebagai yang hamba ya. Kenapa dikatakan keturunan Ismail itu Hagar itu adalah hamba? Karena memang mereka tidak akan bisa mengerti roh. Karena mereka adalah daging. Jadi mereka hanya melihat apa yang terjadi dalam dunia ini ya. Itu. Tetapi mereka tidak melihat secara roh karena mereka bukan lahir daripada roh. Jadi apakah kita perlu membenci mereka? Enggak. Itu karena Tuhan Yesus itu juga sudah memberikan contoh kepada kita bahwa Dia berkenan kepada semua orang. Ya, dia tidak mengatakan orang seperti di dalam Yohanes 1 ayat 12 itu. Orang Israel yang percaya dan menerima akan dijadikan anak Allah, enggak ada. Tapi setiap orang yang percaya dan menerimanya dijadikannya anak-anak Allah. Anak-anak yang bukan diperanakkan oleh keinginan laki-laki atau perempuan, tetapi daripada roh, daripada Allah. Itu, jadi dia sudah mengatakan dia berkenan kepada semua. Jadi tergantung kita percaya dan menerimanya. Berarti itu ada tindakan kita. Supaya apa? Kita mengerti masalah roh. Itu saudara ya. Jadi berarti kenapa itu dijelaskan? Bapa itu adalah sumber yang daripadanya segala sesuatu berasal. Jadi roh itu mengajari, roh itu akan melihat bahwa segala sesuatu itu berasal memang dari Dia, dari kuasa tadi, dari roh tadi. Dan roh kita itu juga mengatakan, kita melihat di dalam roh bahwa segala sesuatu yang ada ini, ya, di surga dan di bumi ini diciptakan oleh firman. Oleh firman Allah diciptakan segala sesuatu. Makanya di dalam 1 Yohanes
satu itu bahwa pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, bersama memang kuasa dan firman itu bersama. Di dalam firman itu kuasa itu, di dalam kuasa itu firman itu. Makanya apa kata Yesus? Sama seperti aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Ya. Perkataan yang tidak disertai dengan kuasa tidak terjadi. Tetapi perkataan yang disertai dengan kuasa, maka itu terjadi. Jadi pengertian Bapak itu adalah menyadarkan kita bahwa segala sesuatu memang berasal itu daripada kuasa itu, daripada roh itu. Kuasa itu ya, dinamik ataupun spirit itu. Ya. Dan segala sesuatu itu terjadi karena difirmankan, dan firman itu yang melaksanakan segala sesuatu yang dikehendaki oleh kuasa tadi, oleh Bapa tadi, sumber itu tadi. Dan ini wujud daripada kuasa tadi ya, firman itu. Karena kuasa itu tidak bisa kita lihat kalau tidak ada firman. Nah ini sebenarnya simple saudara. Tapi kalau saudara tidak lahir kembali, saudara tidak masuk di dalam Yohanes 3:5 ini, bahwa jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Anda tidak akan bisa mengerti. Tapi kalau Anda sudah masuk dalam kerajaan Allah, Anda akan mengerti. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi teman-teman kita yang belum masuk dalam kerajaan Allah, yang masih fanatik dengan menggunakan logika kepintaran? Saya bukan orang pintar, karena Tuhan Yesus datang bukan kepada orang pintar, tetapi kepada orang yang mau, orang yang rendah, orang yang miskin, orang yang susah. Saya orang susah, saya orang miskin. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu apa-apa. Ya, tapi Tuhan pakai hidup saya sehingga saya melihat roh itu, sehingga saya dapat mengatakan ini semampu saya, saudara. Ya, ya. Jadi ini ya saudara kita Rudi Yohanes, saya ya sangat live-nya tanpa raji. Dan saya lihat betapa bodohnya orang-orang di situ. Memang dia beralasan mau mensurvei. Tahu kalian apa yang dia otak dia? Kalau kalian tidak mampu menjangkau otak dia, kalau aku dan ditoru di bawah ini utok-utokku, utok-utok di mana dope ditorukku. Ya kawan-kawannya, kalian tahu apa? Ya, saudara ingat ya bahwa aku berdoa untuk saudaraku Rudi Yohanes, Tuhan Yesus engkau jamah dia supaya dia dapat engkau pimpin dengan rohmu, dan kami tidak lagi saling membodohkan, kami tidak lagi saling menyesatkan, karena kami dengan mengatakan orang lain itu bodoh atau orang lain itu sesat tidak membuat orang itu untuk dapat berubah, tetapi malah kami yang mengatakan sesat, kami yang mengatakan bodoh bersama dengan orang yang kami katakan, karena kuasa ada dalam perkataan sehingga memang membuat orang itu bodoh, membuat orang itu sesat. Ampuni Tuhan setiap sikap kami, supaya kami memiliki sikap hanya dalam dorongan roh-Mu ya Tuhan. Ini doaku di dalam nama Yesus Kristus, satukan hati kami, karena kepada orang yang bersatu hati, kuasa Tuhan, berkat-berkat Tuhan mengalir atas setiap kami, sehingga bibir mulut kami akan dijauhkan daripada segala perkataan hujat, daripada perkataan-perkataan yang bukan berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, aku sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Itu ya, saudara ya saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku yang belum percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya, rendahkan hatimu, tiada yang mustahil bagi Tuhan ya. Saya pernah dulu ya, ketika saya mengalami masalah ya, saya menyampaikan firman ini kepada teman kita yang muslim, mereka tidak bisa mencernanya. Ketika saya sampaikan mereka pusing gitu.
Sehingga mereka hanya mengatakan, ya udah, sulit kali ini membahas seperti ini, nggak bisa ditangkapnya gitu, pusing dia. Ya, jadi itu saudara, terbelenggu ya. Makanya belenggu itu harus dilepaskan, ikatan itu harus diputuskan. Ikatan si setan itu membuat kita tidak mengerti, membuat kita jauh daripada Tuhan. Makanya ikatan itu ada, kita perlu untuk berseru kepada Tuhan. Maka setiap orang yang berseru kepada aku, kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu saudara ya. Jadi Tuhan kita Esa ya. Di dalam Muslim juga ada roh Allah, ada juga kalimat Allah, ada juga wujud Allah, yaitu Zat katanya kan, berarti hanya itu aja. Cuman ya karena keterbatasan untuk memahami ini ya, itulah yang mengakibatkan kita berbeda pendapat ya. Karena begini saudara, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Itu. Jadi kudus itu bukan berarti suci saudara ya. Kudus itu adalah pilihan. Kamulah umat yang kudus, imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan. Itu. Jadi kudus itu arti pilihan ya. Dipilih kita sehingga kita berdiam di dalam hadiratnya. Kita selalu menantikan Tuhan berbicara lewat hidup kita. Itu kudus, sehingga kita akan mendengar suara Tuhan. Ya. Sehingga kita tidak akan lagi menghujat siapapun, kita tidak akan lagi mengatakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Kalau kita mengatakan pun kita menyesal dan kita bertobat, saudara. Jadi yaitu pesan saya dan juga teman saya ya. Yang mau diperagakan ke kawan, dibawanya digiring KBBI. Seolah-olah iman Kristen itu adalah KBBI. Untung nggak dibawanya ke Wikipedia. Kawan, mengerikan. Jadi inilah saudara ya, memang musuhmu akan berperang dengan musuhmu gitu. Jadi itu memang berperang semua karena ini. Hanya orang-orang yang berdiam di dalam hadirat Tuhanlah yang mengerti saudara, itu aja. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu kita permasalahkan ya, itu hanya karena berbeda pandangan aja. Tetapi kuncinya adalah mengikut Yesus adalah keputusanku. Itu saudara ya. Karena murid-murid Yesus sebelum menerima Roh Kudus, murid-murid juga terpecah-pecah gitu ya. Bahkan berserak-serak kembali kepada pekerjaan. Tetapi ketika mereka bersatu hati, berdiam di dalam bait Allah untuk menanti janji Tuhan, dan Tuhan mencurahkan rohnya kepada mereka semua, tidak ada lagi mereka saling menghujat. Bahkan Petrus mengatakan juga bahwa Paulus itu mengajarkan ya apa yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Dia tidak menyalahkan Paulus itu orang dulu pembunuh gini, nggak ada. Tetapi dia percaya bahwa itu adalah pewayuan Tuhan ya. Yang berbeda diwahyukan Tuhan kepada Petrus, tetapi itu tidak menjadi permasalahan bagi dia. Ya, tetapi kunci adalah kasih saudara ya. Kasih, biarlah kasih Kristus itu senantiasa ada di dalam diri kita, supaya senantiasa kita menyatakan kasih. Ada beberapa kesaksian itu saya lihat ya, ternyata saudara, bukan karena kita menjelekkan agama orang lain, membuka-buka aib orang lain, orang itu tidak menghujat agama kita. Tetapi ternyata ketika kita dapat mengaplikasikan kasih itu kepada orang lain, sehingga orang lain itu boleh datang kepada Yesus Kristus. Dengan cara kita, kekuatan kita, kita tidak datang. Karena apa kata Tuhan? Tidak dapat seorang pun datang kepada aku kalau bukan Bapa yang memberikan. Berarti semua itu adalah pemberian. Jadi apa yang membuat doa kita tidak
dikabulkan dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Itu. Jadi bagaimana supaya kita tidak berdosa? Berdiam di dalam hadirat-Nya. Selalu melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu saudara ya. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan kepada teman-teman saya dan juga semua teman yang menyaksikannya. Perselisihan-perselisihan tentang firman Tuhan itu biasa, karena memang firman itu menjadi perbantahan ya. Batu itu menjadi batu sandungan dan batu sentuhan. Mereka tersandung. Siapa yang tidak taat itu akan menjadi tersandung gitu. Itu memang sudah difirmankan, itu pasti terjadi ya. Kita melihat semua itu terjadi. Maka berbahagialah kita percaya kepada Yesus, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.